Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan hadisnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih berada di bab terlarangnya kezaliman dan wajibnya mengembalikan sesuatu yang didapatkan dengan cara yang zalim. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Menuntut ilmu ini ikhwani, sekali lagi saya mengingatkan untuk kita semua adalah untuk diri kita, bukan untuk panitia atau lain-lain sebagainya. Maka menuntut ilmu itu ikhlaskan niat kepada Rabbul Alamin, dengan niat kepada Rabbul Alamin agar kebodohan terangkat dari diri kita dan kita bisa beribadah kepada Rabbul Alamin di atas al-ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi dengan kebodohan. Dan juga menuntut ilmu ini adalah jalan yang paling mudah untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan ini adalah salah satu sarana untuk menuntut ilmu, kajian-kajian seperti ini, namun bukan satu-satunya. Antum pergunakan waktu dengan baik dan benar, menelaah karya-karya tulis. Jika ada yang tidak paham ditandai, tanyakan para asatizah yang antum temui, yang antum kenal, yang antum percaya dirinya berada di atas sunnah dan lain sebagainya. Ya, karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil kehidupan ini, dan yang menemani kita di liang lahat di alam barzakh hanyalah amal kita semata. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Setelah kita ambil hadis yang berkaitan tentang diutusnya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, dan itu merupakan pertemuan terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang mulia Muaz bin Jabal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah diutusnya Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, di mana di dalam hadis itu terdapat satu dalil ala tahrimi zulm wa annahu la yajuz lis-sa'i ala zakati an ya'khudha akthar minal wajib. Bahwasanya di dalam hadis tentang diutusnya Muaz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman ada satu indikasi terlarangnya kezaliman dan tidak bolehnya bagi orang yang ditugaskan untuk memungut zakat mengambil lebih banyak atau lebih dari yang diwajibkan secara syar'i. Ini asal. Adapun jika di kemudian hari ikhwan antum dapatkan harta antum itu diambil
bukan pada tempatnya. Maka tentu di sana ada hadis-hadis yang mengajarkan kita untuk bersabar kepada para pemimpin. Terlarangnya kita memberontak kepada mereka. Al-khuruj ala wulatil amr. Terlarangnya memberontak kepada para pemimpin. Ya, maka ini adalah ayyamus sabr, hari di mana kita butuh kesabaran. Tidak ada yang sia-sia. Artinya adalah jika kita tidak mendapatkan hak kita atau kita terzalimi di saat ini dan kita tidak mampu mengangkat kezaliman itu, akan ada masanya kita akan mendapatkan bagian kita. Dan ini nanti berkaitan dengan hadis yang akan kita bacakan selanjutnya. Hadis yang sangat mengerikan sekali. Ya, sangat mengerikan sekali. Apa yang mau kita inginkan di dunia ini? Ya, jabatan ada masanya, harta ada masanya, dan lain sebagainya. Jangan sempat tatkala kita memiliki harta, kita melakukan kezaliman sama orang lain. Kita memiliki jabatan, kita melakukan kezaliman sama orang lain. Itu semua adalah titipan dari Rabbul Alamin. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang sampai sanadnya kepada Abu Humaid Abdurrahman ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan seseorang dari suku Al-Azd, seseorang laki-laki yuqalu lahu, yang biasa dipanggil dengan Ibnu Lutbiyah. Ibnu Al-Lutbiyah ala sadaqah, ditugaskan untuk mengambil zakat. Mengambil zakat. Falamma qadima, maka tatkala Ibnu Lutbiyah itu datang, setelah dia menunaikan tugasnya memungut zakat, dia berkata, hadza lakum, ini untuk kalian zakat tadi, wa hadza uhdiya ilayya, ini hadiah untukku yang diberikan kepadaku, hadiah. Maka Nabi SAW, faqama Rasulullah SAW ala al-minbar. Rasulullah SAW mendengar perkataan ini langsung berdiri di atas minbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'd, adapun setelah itu, fa inni asta'milu ar-rajula minkum 'alal 'amal mimma wallani Allahu. Sesungguhnya aku telah menugaskan salah seorang dari kalian di atas satu tugas di mana Allah bebankan itu kepadaku. Fayati fayaqul, lalu dia datang lalu mengucapkan hadalakum, ini untuk kalian. Ini tugasku tadi, ini sudah saya tunaikan. Hadza hadiyatun li. Adapun ini ya hadiah untukku. Uhdiyat ilayya, diberikan hadiah kepada aku. Maka Rasulullah mengatakan, afala jalasa fi baiti abi wa ummi. Tidakkah dia duduk di rumah ayahnya atau ibunya saja hatta ta'tiyahu hadiyatuhu, sampai hadiahnya itu datang kepadanya, in kana shadiqan, jika dia memang benar. Artinya adalah jika dia itu memang betul hadiah, duduk saja dia di rumahnya, datang enggak hadiah? Atau dia diberikan hadiah karena amal? Nah, di sini hati-hati ikhwan dengan riswah, suap. Ya. Seseorang terkadang menggunakan jabatannya
atau tugas yang dia emban untuk suap. Kalau di negeri kita ini udah tiap hari lah antum dengar itu. Ya, kita sedang membahas hadisnya. Kezaliman. Kezaliman. Ya. Wallahi, demi Allah, la ya'kulu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi. La Rasul mengatakan, janganlah salah seorang dari kalian memakan sesuatu yang bukan haknya. Bukan haknya. Itu diambil dengan zalim. Illa laki Allah Ta'ala yahmilahu yaumal qiyamah. Melainkan dia akan berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memikul hal itu pada hari kiamat. Dia pikul apa yang dia dapatkan secara zalim. Fala a'rifanna ahadan minkum laki Allah yahmilu ba'iran lahu ragha' au baqarah laha khawar au syatan tayar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai aku mengetahui salah seorang di antara kalian berjumpa dengan Allah, dia memikul, disebutkan ada onta yang beronta, kemudian disebutkan bakarah, ya, lembu, ya, ataupun syah atau kambing yang mengeluarkan suaranya, mengembek, mengeluh, atau bakar tadi menderum, yang segelusnya, nama-nama ya, suara-suara hewan. Thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai tampaklah putihnya kedua ketiak Nabi SAW. Faqal, maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Hadis yang mulia ini, ikhwani, terlarangnya mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan ini bentuk kezaliman. Dan di era sekarang ini dibalut dengan sesuatu yang namanya indah. Kalau antum sudah digaji orang atas tugas sesuatu, dan atas tugas sesuatu, jangan sempat antum ambil tambahan, padahal antum dikerjakan memang untuk itu. Antum dibayar memang untuk itu. Contoh profesi guru. Guru itu sudah dibayar untuk mengajar. Jangan lagi dia minta kutipan dari murid. Jangan lagi dia buat kursus khusus di rumahnya, dia bayar, minta. Tidak. Maka seorang guru harus betul-betul mengajar di kelas. Jika anak tidak paham, luangkan waktu untuk mengajari. Bukan pula, kalau nggak paham datang ke rumahku, bayaran sekian. Hari guru. Hari guru sekarang, guru itu memilih hadiah dari muridnya. Ini kezaliman. Ya, kalau dia mengerti tentang hadis ini kezaliman. Tugasnya adalah menyampaikan ilmu dan dia dibayar untuk itu. Kenapa dia minta tambahan? Maka seorang guru tidak boleh menerima hadiah dari si murid atau orang tuanya sampai selesai masa studi si anak. Seorang pegawai tidak boleh mengambil tambahan atas tugas yang telah ditetapkan sama dia dan dia dibayar untuk itu. Bagaimana kasus? Dan itu sebagaimana antum sudah mengetahuinya. Para ulama memperkecualikan dalam masalah ini adalah apabila hak kita dipersusah, kecuali dengan uang. Padahal dia memang sudah dibayar untuk itu.
Ya, dia udah dibayar memang itu. Dia memang tugasnya untuk itu. Tapi dipersusah kita. Maka para ulama tidak mengatakan tidak mengapa dia membayar atau memberikan sesuatu untuk dia agar apa yang kita butuhkan itu kita dapatkan. Dan kita tidak masuk dalam kategori penyogok dan dialah yang ditanya nanti pada hari kiamat. Maka ikhwani, kalau antum ada pegawai dan lain sebagainya atau guru di sini, hati-hati dalam masalah ini. Antum dibayar untuk pekerjaan itu. Jika antum merasa kurang dengan nilai yang itu, tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang lain. Bumi Allah sangat luas. Sering saya katakan Allahur Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Maka jangan mengambil tambahan dari sesuatu di saat antum atau kita telah dibayar untuk tugas itu. Apapun profesi kita. Jika enggak siap di profesi itu, tinggalkan. Kalau antum ingin kaya, tinggalkan. Kalau memang enggak cukup antum merasa di situ, mencari harta itu memang diperbolehkan. Mengumpulkan harta dengan niat yang baik itu dianjurkan. Untuk kestabilan ekonomi misalnya. Apabila suatu saat ada terjadi masalah, kemudian dia tidak meminta-minta sama orang sebagaimana kasus. Karena mengumpulkan harta atau menyimpan harta diperbolehkan di dalam Islam sebagai cadangan. Mana tahu ada terjadi kasus membuat kita ekonomi turun sebagaimana kasus Covid 2019 kemarin. Ya, di mana susah bekerja dan lain sebagainya, ada pembatasan. Dia punya cadangan aman, enggak sempat dia minta-minta. Apabila dia mencari nafkah ke arah sana, mengumpulkan harta untuk itu diperbolehkan, atau membantu kaum muslimin dan lain sebagainya diperbolehkan. Tapi dengan syarat mengumpulkannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara mengambil tambahan atau sogokan atau menuntut tambahan dari orang lain padahal dia sudah digaji untuk itu. Berapa banyak manusia akan kelak ditanya di akhirat hanya dalam masalah ini saja, hanya dari satu hadis ini saja, belum hadis-hadis yang lain. Kalau di negeri kita ini berapa banyak orang yang seperti ini. Mereka tidak takut. Padahal kalau mereka meninggal hanya membawa kain kapan. Maka hendaklah takut manusia-manusia yang mengambil hak orang dengan cara yang zalim. Hadis yang berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis yang sampai sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man kanat indahu mazlamah, Allah, man kanat indahu mazlamah li akhi, siapa saja yang memiliki dosa, kesalahan, kezaliman kepada saudaranya, min irdih, baik itu berupa kehormatan, dicela kehormatannya, aw min syai', atau selainnya, falyatahallalhu minhu al-yawm, hendaklah dia minta dihalalkan hari ini, hari di mana dia masih hidup, qabla an la yakuna dinaran wala dirhama, sebelum datang masa di mana minta halal itu tidak ada lagi, kecuali tidak pula berlaku dirham, tidak berlaku dinar. In kana lahu amalun salihun, apabila orang itu memiliki amal saleh, ukhida minhu, diambillah darinya amal salehnya, biqadri mazlamatih, sesuai dengan kadar kezalimannya kepada saudaranya itu. Wa in lam yakun lahu hasanat, jika dia tidak memiliki kebajikan, ukhida min sayyiati sahibih, maka diambillah dari kejelekan orang yang dizaliminya, fahumil alaih, lalu dipikulkan kepada orang yang melakukan kezaliman tersebut. Hadis ini juga mengenai mungkin jutaan rakyat kita ini. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Saya tatkala membaca hadis ini ingat Ustaz Yazid rahimahullah. Berapa banyak dia itu dijadikan bahan lawak-lawak, diedit-edit, dan seterusnya. Lintas provinsi melakukannya. Kalau kita lihat, karena beliau itu ikon, kan begitu. Seorang dai nasional. Siang dan malam hidupnya untuk dakwah, mengajak manusia ke sunnah, mengajak manusia ke tauhid, memberantas kesyirikan dan seterusnya. Tentu banyak musuhnya. Dijadikan meme, dijadikan bahan lawak-lawak dan seterusnya. Beliau telah meninggal. Belum sempat mereka minta kehalalan, habislah pahalanya nanti di akhirat. Sebagaimana saya sebutkan kepada antum sering, tatkala orang mengatakan Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi menyimpang segala macam, maka orang itu akan dihadapkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengan si fulan dari Indonesia. Misalnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan bertanya kepada si fulan ini yang mencela Wahabi, apa kesalahan saya pada Anda? Apa penyimpangan Anda, penyimpangan saya dari jalan Allah? Maka ini tidak akan bisa berkilah pada hari kiamat. Sekarang boleh dia mengatakan begini dan begitu, tapi kalau sudah meninggal sudah selesai. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Antum tahu di negeri kita ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu tidak disukai dan segala macam. Akan dihadapkan orang itu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditanya, bagaimana dia meminta maaf Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Wahab rahimahullah, Abdul Wahab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah meninggal. Bagaimana caranya? Tentu ada cara yang lain. Ini kalau kita cerita taubat dia. Alangkah sedikitnya manusia mau mengetahui hal ini. Ya? Nah. Qala al-muallif rahimahullah فيما نقله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو غيره فليتحلله منه اليوم يعني في الدنيا, يعني maksudnya itu di dunia, qabla an yakuna dinar wala dirham, sebelum yakni tidak berlaku lagi dirham, tidak berlaku dinar. Wadzalika yaumal qiyamah, ini terjadi di hari kiamat, karena yaumun la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta, hari yang tidak bermanfaat kembali anak keturunan, mungkin barangkali keturunannya pejabat, ini itu dan segala macam yang biasa menjadi orang-orang yang jadikannya dekingannya dan seterusnya, bahasa kita Medan. Bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu fid dunya yumkin an yatahallal al-insanu min al-madhalim allati alaihi bi adaiha ila ahliha. Sesungguhnya manusia di dunia ini memungkinkan agar dimintakan halal, ya, atas kezaliman yang dia lakukan dengan menunaikannya kepada orang yang dia zalimi, atau istihlaluhu minha, jadi dimintakan kehalalan atau ditunaikan bagaimana caranya supaya dihalalkan atau dihalalkan dan segala macam. Lakin fil akhirah laisa hunaka syai'un illa al-a'malu salihah. Di akhirat tidak ada di situ kecuali amal salihah. Mana kebaikan Anda sini. Atau ini kejelekan Anda silahkan ambil kalau Anda tidak memiliki kebaikan lagi. Mana orang-orang kaya dunia? Mana orang-orang terkaya dunia katanya itu? Mana orang-orang terkaya? Kalau urusan kufar sudah selesai, kita sudah tidak usah membicarakan itu. Kaum muslimin yang barangkali daftar orang terkaya, mungkin dia muslim, nggak bermanfaat sedikit pun hartanya di akhirat. Tidak. Berarti alangkah hinanya dunia ini di sisi Allah. Sedangkan manusia malah berlomba-lomba mencari dunia dengan menzolimi manusia.
bakar hutan sana, tanam sawit, caplok tanah sana, buat suratnya. Kawan dia di BPN, udah urus saja segala macam. Tak peduli dia. Si fulan yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, mengadu kemanapun dia bingung. Ya, dan segala macam. Seandainya mengadu pun dia, duitnya pun tak ada. Bayar lagi, bayar saja, ngadu saja bayar. Misal, urusannya di akhirat. Allah. Hati-hati. Hati-hati nih. Fa in kana yaumul qiyamah iqtassa minal zalim lil mazlum min hasanatihi yu'khadhu min hasanatihi allati hiya ra'su malihi fi dzalikal yaum. Amal soleh ini, amal soleh itu adalah pokok kita, pokok harta-harta kita yang paling penting di akhirat itu amal soleh. Modal kita itu di akhirat itu amal soleh kita. Udah capek, lelah dia beribadah segala macam, beramal soleh di muka bumi ini, diberikannya kepada orang lain karena kezaliman. Kemudian tidak ada, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Akhirnya kejelekan orang itu ditimpakan kepadanya. Ini namanya kejelekan di atas kejelekan. Cerita kita ini amal soleh ya. Karena ada orang beribadah tidak bernilai amal soleh di sisi Allah. Karena amal soleh itu adalah amal yang ditegakkan di atas akidah. Akidahnya benar, ada tuntunan dari yang mulia alaihi salatu wassalam. Amalnya itu dia berakidah dengan pondasi akidah yang benar, akidahnya benar. Sehingga tatkala dia beramal, amalnya tidak batal. Karena orang yang melakukan kesyirikan, amalnya batal. Kalau syirik besar, batal semuanya. Kalau syirik kecil, yang mengiringi amal itu sendiri. Bagaimana pula kalau dia beramal, pondasi akidahnya runtuh. Ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Kemudian dia melakukan kezaliman lagi. Tidak membawa amal saleh, akhirnya apa yang dilakukan? Dia penuh dengan kejelekan, kejelekan orang itu dia tampung lagi. Wa humilat 'ala zalim wal iyadu billah. Ya, diambilkan kejelekan, dibebankan kepada orang zalim itu, wal iyadu billah. Wa zahiru hadzal hadis, yang tampak dari hadis ini, annahu yajibu 'alal insani an yatahallala min zulmi akhihi. Wajib atas seorang manusia untuk meminta halal atau dihalalkan dari kezaliman saudaranya. Hatta fil ird, bahkan pada tingkat kehormatan, baik dia tahu atau tidak, mencela kehormatannya. Sekarang saya katakan, berapa banyak orang yakni merusak kehormatan Ustazuna Yazid Jawas misalnya, rahimahullah, sebagai contoh. Ini orang yang sudah meninggal. Ya? Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jami'. Ini kan orang, yakni individu-individu di negeri kita ini secara khusus itu begitu dijadikan yakni bahan celaan dan lain sebagainya. Wa dzalika annal madzalim imma an takuna bin nafs au bil mal. Itu hal karena kezaliman itu bisa jadi berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan harta, atau kehormatan. Karena Nabi SAW mengatakan, ini kezaliman itu bisa dengan jiwa, harta, atau kehormatan. Ya, oleh karena itu, amal yang pertama dihisab, yang berkaitan tentang hak Allah, salat. Amal yang pertama dihisab, yang berkaitan tentang hak manusia, darah. Pembunuhan, menyiksa. Sekarang sikit-sikit kan diambil, diselesaikan. Kan begitu dia itu ya. Di dalam Islam, yakni kita lihat bagaimana generasi salaf itu, kalau tidak cocok segala macam, kalau di sesama ahli ilmu, dibantah secara ilmiah. Bukan dirusuhi. Ya,
Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram atas kalian, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Apabila berkaitan dengan jiwa, misla an yakuna qad jana alaihi, contoh misalnya melukainya, memukulnya dan lain sebagainya, itu ada hukumnya dalam syariat Islam, apa yang harus dilakukan? Ya, akan diambil. Sampai dalam itu kan sampai dalam masalah ini pernah kita bahas, domba yang bertanduk menanduk domba yang tak bertanduk. Tentu kalau yang tidak bertanduk tentu nggak akan bisa menyakiti, kan begitu? Akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Lalu setelah itu jadi tanah. Nah, itu orang kafir katanya, ya laitani kuntu turaba. Apalagi manusia. Ya. Nah, masalah sekarang ini kita sikit-sikit main pukul ke segala macam. Kemudian dibunuh dan lain sebagainya. Terjadi sedikit-sedikit senggolan, terjadi keributan. Padahal kita mayoritas muslim di negeri ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya cuma satu. Nggak ngerti tentang ajaran Islam dan tidak mau mempelajari ajaran Islam. Maka, ayo kita selamatkan diri kita dahulu. Kalau memang orang-orang tidak mau belajar mengamalkan Islam, belajar Islam, ya kita yang mengetahuinya. Ya, mengingatkannya sama orang, keluarga dan lain sebagainya. Apabila berkaitan dengan harta, ya harus dibalikkan lah apa cerita. Dibalikkan. Ya. Antum ingat, ketemu orangnya enggak ketemu. Ya disedekahkan atas nama dirinya. Kalau orangnya sudah meninggal, berikan kepada ahli waris. Maka bagi orang yang yakni memiliki hutang dan orangnya sudah meninggal, jangan antum berpikir cocok lah, udah meninggal dia. Oh enggak ada kata cocok itu. Antum cari ahli warisnya, kan jadi tatkala dia meninggal hartanya kan ke ahli waris. Termasuk hutang atau piutang. Piutang maksud saya. Atau orang mengambilnya secara zalim. Ya, diambil secara zalim. Diberikan kepada ahli warisnya, ini bagian kalian dulu. Saya melakukan kezaliman sama begini. Samihni, saya minta maaf ya. Ini bagian ayah kalian, ini bagian ibu kalian segala macam. Oh, itu dulu tanah kalian sebetulnya aku ambil. Kuuruskan, jadi milikku pula dibuat. Aku sadar belakangan ini bukan punyaku. Udahlah, ini punya kalian. Ini suratnya. Bukankah seseorang akan ditanam di tanah? Bukan, ya, di tanah itu yang jadi rebutan sekarang itu. Nanti yang rebutan tanahnya berhektar-hektar itu ditanam di bawah, di tanah itu, ditimbun sama tanah. Jadi apa yang dibanggakannya? Kalau berkaitan dengan kehormatan, dia minta maaf. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan apabila orang itu tidak mengetahuinya, cukup taubat. Apabila dia mengetahuinya, datangi. Afwan ya akhi, aku pernah mengatakan begini, tentu antum tahu, minta maaf ya. Karena begini, para ulama mengatakan apabila nanti dia tidak tahu kita menzoliminya dengan menzolimi kehormatannya, dia tidak tahu sebetulnya. Hanya saja setelah kita sampaikan sama dia muncul kemurkaan, terjadi keributan, maka ini dihilangkan, ditinggalkan maksudnya. Cukup dengan minta taubat kepada Rabbul Alamin. Apabila orang tersebut pernah dicela dalam satu majelis, dipuji orang tersebut, atau didatangi ahli warisnya. Seperti misalnya kalau orang misalnya ingin taubat kepada para asatizah, ya yang telah dicela kehormatannya, itu ahli waris datangi. Afwan, kalian keturunan si fulan, iya, saya dulu mencela ayah kalian begini-begini, saya minta maaf. Ada kisah yang menarik. Syekh Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah ta'ala, diceritakan oleh seorang mahasiswa Madinah. Beliau tatkala belajar tauhid, ini betul ngajar tauhid, ya, mengabsen. Siapa hadir yang tidak? Ternyata ada satu mahasiswa nggak datang, namanya Muhammad.
Siam atau Saim, saya lupa. Ya, Muhammad Siam. Nggak datang, dari Sri Lanka. Lalu Syekh ini berkata, Muhammad Siam soma wa nama. Muhammad Siam ini dia puasa kemudian tertidur, makanya nggak datang ini. Kira-kira begitulah. Mahasiswa nggak sadar sebetulnya perkataan ini biasa menurut mahasiswa. Tapi langsung Syekh Abdul Razak mengatakan astagfirullah. Baru seluruh mahasiswa katanya baru sadar itu adalah sebuah bentuk kezaliman kepada mahasiswa tersebut. Di pertemuan berikutnya kata sahibul kisah, kebetulan Muhammad Siam ini datang. Pas mengabsen, Syekh Abdul Razak Al-Badr langsung minta maaf kepada mahasiswa. Padahal ya Muhammad Siam soma wa nama. Ya, Muhammad Siam itu mungkin dia puasa kemudian tertidur gitu. Makanya dia enggak datang nih. Kira-kira begitu. Ya. Syekh Abdul Razak langsung meminta maaf waktu itu. Dan mahasiswa dari Sri Lanka itu memaafkan. Iya, saya maafkan. Iya, saya maafkan. Sudah maafkan. Meskipun begitu, kata mereka yang hadir di jamiah, pertemuan berikutnya Syekh Abdul Razak membawa sejumlah buku-buku yang luar biasa, yang sangat yakni mungkin luar biasa ya, diberikan hadiah, perminta maaf secara khusus lagi, tolong saya dimaafkan sekali lagi. Adab seperti ini sangat langka. Padahal si mahasiswa sudah memaafkan, tapi dibawakan lagi buku. Tentu penuntut ilmu cinta dengan buku dong. Kan gitu kan. Dikasih buku, apalagi buku susah juga mendapatkannya. Buku-buku langka. Para ulama kan di tangannya buku-buku langka itu. Terkadang nggak dijual lagi. Diberikan sebagai minta maaf. Senanglah dia kan begitu. Ya, padahal tadi pun sudah dimaafkannya. Nah, seperti ini. Lihat bagaimana ulama besar Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Ya, antum tahu bagaimana beliau itu akhlaknya luar biasa sekali. Bahkan kita lihat kisah seperti dia minta maaf. Barangkali kita banyak melakukan kesalahan yang seperti itu. Ya, kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Untuk itu kita mengaji. Ikhwan. Semoga bermanfaat. Kita hanya sampai Isya. Setelah Isya kita lanjutkan untuk kesempatan hari ini. Pertemuan kita berikutnya insyaallah taala kita akan membahas hadis berikutnya insyaallah al-muslimuna man salibal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.